Tidak ada yang istimewa dari jalan kecil itu. Hanya jalan sempit beraspal retak, diapit semak liar dan pohon tua yang cabangnya saling bertaut seperti jari-jari kurus yang ingin mencengkeram langit. Namun sejak rumah tua itu ditinggalkan puluhan tahun lalu, tidak ada satupun warga yang berani melewatinya setelah maghrib. Rumah itu berdiri agak mundur dari jalan. Ket dindingnya sudah mengelupas, jendelanya gelap seperti rongga mata kosong, dan pintu kayunya selalu tertutup rapat. Meski engselnya sudah berkarat. Tidak ada lampu, tidak ada suara, tapi entah kenapa, selalu terasa ada yang mengawasi. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Arga berdiri di seberang rumah tua itu, tepat di bawah lampu jalan yang cahayanya berkedip lemah. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 18.47. Maghrib baru saja lewat. Seharusnya ia sudah sampai rumah 15 menit lalu, tapi langkahnya terhenti tanpa alasan yang jelas. Sejak kecil, Arga sering mendengar cerita tentang rumah tua itu. Katanya, dulu pernah ada satu keluarga yang tinggal di sana. Lengkap, ayah, ibu, dan seorang anak. Suatu malam, anak itu hilang tepat di depan rumah. Tidak ditemukan jejak, tidak terdengar teriakan. Paginya, kedua orang tuanya ditemukan meninggal di dalam rumah, duduk menghadap pintu, dengan mata terbuka lebar seolah menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Sejak saat itu, rumah itu kosong. Arga menarik napas panjang. Cuma cerita orang tua, gumamnya pelan, mencoba menenangkan diri. Namun tepat saat ia hendak melangkah pergi, suara itu terdengar. Crack! Bukan suara langkah. Bukan pula suara angin. Seperti suara kayu tua yang diinjak, pelan, dari arah halaman rumah. Halaman rumah tua itu kosong. Rumput liar bergoyang pelan, tertiup angin yang entah datang dari mana. Tapi dadanya mendadak terasa sesak, seolah nalurinya berteriak agar ia tidak bergerak. Lampu jalan di atas kepalanya berkedip sekali, lalu stabil kembali. Mungkin hanya tikus. Atau kucing. Ia memutuskan pergi. Satu langkah maju. Lalu suara itu terdengar lagi. Crack, crack. Kali ini lebih dekat. Dadanya berdebar cepat. Jantungnya seperti ingin meloncat keluar. Ia berusaha meyakinkan diri untuk tidak melihat ke arah rumah, tapi rasa ingin tahu, atau sesuatu yang lebih gelap, memaksanya menoleh. Dan saat itulah ia melihatnya. Di ambang halaman rumah tua itu, ada bayangan kecil, tidak jelas bentuknya, seperti siluet anak kecil berdiri membelakangi Arga. Tubuhnya kurus, kepalanya sedikit menunduk. Rambutnya tampak berantakan. Bayangan itu tidak bergerak, tidak menoleh, tidak bersuara, hanya berdiri, menunggu. Angin tiba-tiba berhenti. Malam terasa sunyi secara tidak wajar. Halusinasi, bisik Arga, meski suaranya sendiri terdengar bergetar. Ia mengucek matanya, menarik napas, lalu membuka mata lagi. Bayangan itu masih ada. Bahkan kini, jaraknya terasa lebih dekat. Arga mundur satu langkah, lalu satu langkah lagi. Bayangan itu ikut maju. Gerakannya tidak seperti berjalan, lebih seperti meluncur pelan di atas tanah. Arga berbalik dan berlari. Langkah kakinya menggema keras di jalan sepi. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Tapi di telinganya, terdengar suara langkah kecil yang mengikuti. Tidak cepat, tapi selalu ada. Saat Arga sampai di pertigaan, ia berhenti. Suara langkah itu lenyap. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Hanya jalan kosong dan lampu-lampu yang menyala redup. Arga pulang malam itu dengan tubuh gemetar. Ia tidak menceritakan kejadian itu pada siapapun. Ia meyakinkan diri bahwa itu hanya kelelahan dan sugesti. Namun malam berikutnya, tepat pukul 18.47, Arga kembali berada di depan rumah tua itu. Ia tidak berniat datang. Kakinya yang membawanya ke sana. Dan malam itu, bayangan itu tidak berdiri di halaman. Bayangan itu berdiri tepat di bawah lampu jalan.
Arga ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Lampu jalan berkedip hebat. Udara menjadi sangat dingin. Pelan, sangat pelan. Bayangan itu menoleh. Matanya hitam seluruhnya. Mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Suara itu terdengar, seperti bisikan banyak anak sekaligus. Ada yang menemani malam terakhirku. Yang terakhir ia lihat hanyalah pintu rumah tua itu, perlahan terbuka. Paginya, warga menemukan Arga duduk di depan rumah tua itu. Menghadap pintu, dengan mata terbuka lebar. Sejak malam itu, rumah tua itu tidak pernah sepi lagi. Dan jika kamu melewatinya setelah maghrib, jangan pernah berhenti. Karena mungkin, itu akan menjadi malam terakhirmu.